kita kerja yang sama, orang kata orang Melayu, orang Cina, rakyat Malaysia ni malas nak bekerja. Contohnya memotong rumput pada gaji RM100. Kenapa dia menetapkan gaji itu pada RM100 untuk orang Malaysia? Sebab apa? Keperluan dia untuk meneruskan kehidupan berkeluarga, dia perlukan bawa balik ke rumah RM100 satu hari. Betul. Datangnya warga Rohingya ni, dia masuk dia boleh buat RM70. Memanglah dia boleh buat RM70, dia jaga diri dia je. Lepas tu majikan mengatakan bagi Rohingya lagi bagus, lagi murah. Memanglah lagi murah ni, apa ni nak jadi bangsa Malaysia ni? Sebab dia perlukan 100. Dia kalau buat 70, dia gagal, dia tak cukup 30. Mana mungkin dia nak cukup RM70 dengan keadaan dia nak 6 orang satu keluarga satu rumah. Nak kata dia malas, tak ada malas. Dia perlukan satu kerjaya yang bukanlah kata setimpal dengan apa yang dia usahakan, sesuai dengan apa yang dia perlukan. Jadi datang dia masuk RM60, RM70, datang pula ambil sub. Tu yang saya tadi cakap, perut orang Malaysia dah terancam. Sebab apa? Dia tak ada kawalan. Kadang-kadang ada yang saya dengar tu gaji hari tak apa, bagi RM60 pun tak apa, janji bayar hari-hari. Yang orang Malaysia ni dah terkebir-kebir. Yalah, gaji dia kalau RM50 dia nak ikut Rohingya ni, dia ada anak, dia ada keluarga, dia nak kena bayar bil api, kena bayar bil air. Betul. Yang Rohingya ni satu rumah duduk 5-6 keluarga tak ada masalah, dia boleh share. Kalau bil 300 pun dia kalau share 3 keluarga bosong 100. Yang ni 300 dia nak kena hadap seorang. Dia dah mengganggu sistem. Itu yang menjadi punca sekarang ni bila kita cerita harga murah lah apa. Inilah benda-benda punca, root of course dia yang kena kawal. Tu yang datang yang kepala-kepala bela rakyat Malaysia yang sengsara. Sangat logik apa yang beliau sampaikan tadi guys, karena ada sebagian juga segelintir rasisme yang memandang orang Melayu itu malas ataupun pemalas. Itu kalau hal seperti itu saya mendengarnya pun kurang setuju dan memang tidak tepat. Tidak tahu alasannya kenapa dan bagaimana. Jangan mengeluarkan statement bahwa orang Melayu itu pemalas. Ini tidak baik guys, bisa memecah belah suatu kerukunan. Makanya kita harus bisa memandang itu dengan sisi pandang yang baik. Di sini saya hanya mereaction, tujuan saya untuk beredukasi. Sebelum saya mereaction, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ridwan Channel. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga kalian selalu berbahagia, diberikan berkah kesehatan, yang punya hutang dilunaskan hutangnya, dan yang sakit semoga diangkat penyakitnya, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi kita hidup di suatu masyarakat, kita harus bisa menimbang rasa ataupun bertolak ansur mengenai toleransi ke sesama antara lingkungan ataupun antara jiran kita. Makanya bila mana kita bermedsos itu harus bermedsos dengan bijak, jangan menyebar hoak ataupun apa, karena banyak sekali ada salah satu konten seseorang itu menunjukkan betul-betul itu menonjolkan sekali bahwa itu seolah-olah itu orang Melayu itu malas. Ini saya bagi tahu rahasia kita orang sukses. Nah, semacam orang Melayu itu ditonjolkan dengan perkataan itu. Oke, ini saya akan sebelkan videonya. Sebelumnya saya reaction ini tidak ada untuk pendedahan ataupun cercaan, hanya untuk edukasi kalian semua. Jangan pernah dihiraukan apa yang memang itu tidak baik untuk kita. Semoga antara sesama di kehidupan di Malaysia ini, buat orang Cina, Melayu, India, semoga selalu diberikan keharmonisan, kerukunan, kejayaan, serta kesejahteraan. Amin ya robbal alamin. Oke, ini videonya seperti apa? Ayo kita saksikan bersama. Dengarlah wahai orang Melayu dan rakyat Malaysia, inginkan mengetahui rahsia sebalik kekayaan dan kejayaan orang Cina? So, rahsianya ialah kerja keras dan disiplin. Tiada jalan pintas untuk tu. Tiada jalan keluar yang mudah. Anda ingin berjaya seperti kami, you mesti bersedia untuk kerja kuat dan masukkan masa dan peluh. Dalam budaya Cina, kami percaya kepada konsep Kung Fu. Maksudnya kerja keras ataupun kemahiran yang diperoleh melalui kerja keras. Kalau you malas, terbabas. You mesti rajin. Ia adalah nilai teras yang sangat kami pegang, dan ia adalah sesuatu yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Itu bukan tentang nasib atau bakat, ini tentang usaha dan usaha. Like for example, kami bangun awal, kami kerja lewat, dan kami melakukan secara konsisten hari demi hari.
Kami tidak membuat alasan, kami tidak negatif, kami hanya melakukan apa yang diperlukan. Kami tidak mengambil jalan pintas, kami tidak menipu, kami tidak malas. Kami melakukan sesuatu dengan cara yang betul, dengan cara yang sukar, kerana itu satu-satunya cara tu. Disiplin adalah satu komponen utama kejayaan orang Cina. Kita tidak membiarkan emosi atau keinginan kita mengawal kita. Kita mempunyai kawalan diri dan kemahuan untuk menentang godaan dan kekal fokus kepada matlamat kita. Kami tidak menikmati kepuasan segera. Kami menang demi sesuatu yang lebih besar. So, lihatlah sekeliling kamu, orang ramai. Lihatlah usahawan Cina yang berjaya, perniagaan Cina yang berjaya, ataupun sesiapa yang berjaya. Adakah anda fikir mereka sampai ke tempat mereka berada dengan duduk dan menunggu kejayaan datang kepada mereka? Of course no lah. Kami sampai ke sana dengan bekerja keras, dengan berdisiplin, dengan tidak berhenti-henti mengejar kejayaan. Jadi, jika anda ingin berjaya, jika anda ingin mencipta kekayaan, maka lebih baik anda bersedia kerja keras dan berdisiplin. Jangan mengharapkan kejayaan datang kepada anda secara bebas atau kerajaan menjadikan anda kaya. Kecuali kroni lah. Tapi kita bukan kroni. So, anda perlu memperolehnya, anda perlu berjuang untuk itu, dan anda perlu bersedia untuk melakukan apa sahaja yang diperlukan. Itulah cara orang Cina dan itulah satu-satu caranya untuk mencapai kejayaan dan kekayaan yang sebenar. Wow, apa yang Koko sampaikan tadi membuat menghelakan nafas saya, guys. Ini ada sisi baiknya, ada sisi tak baiknya. Di sini saya bukan menggoreng ataupun membumbui agar sebentuk macam pendedahan, bukan. Ini saya hanya ingin mereaction dan education buat kalian. Jadi kalau untuk yang kalian tahu bila mana yang saya sampaikan ini kurang tepat, boleh kalian tambahkan referensi kalian di kolom komentar. Bila mana salah dalam narasi saya, kongsikan saran dan kritik yang baik untuk membangun kita semuanya dan sampaikan di kolom komentar. Oke, jadi begini guys. Kalau sistem orang Cina setahu saya itu macam inilah. Satu hari misal kata dia bekerja itu 100 ringgit. Kemungkinan besar dia hanya pengeluaran itu 30 ringgit. Itu hanya untuk asumsi makan, kemungkinan besar. Bahwa sistem orang Cina itu kalau tidak 30%, 20% dia pengeluaran sehari dalam penghasilannya. Itu sepandai-pandai mereka. Itu Cina karena memang terdidik dari situ. Karena kalau orang Cina itu yang paling utama itu makannya harus sedap, tidurnya pun harus nyaman. Bila mana dia makan sedap, tidur nyaman, kesehatan pun akan terjaga, besok lagi bisa beraktivitas dengan giat. Karena bila mana sistem Cina makan dengan makan yang sehat, asumsi makan bahan-bahan yang segar, orang yang memasaknya itu pun teliti dan bersih, maka itu makanan akan jadi obat pada tubuhnya. Bila mana ini bila masak dengan yang kurang teratur ataupun kurang bersih, dengan bahan-bahan yang memang kurang higienis, dan tempat masaknya ataupun orang masaknya suka-suka ataupun tidak dijaga kesterilannya, nah jadi akan menimbulkan penyakit. Jadi yang kita sampaikan dan saya sampaikan ini, jadikanlah makanan untuk obat pada tubuh, jangan jadikan obat menjadi makanan pada tubuh. Jadi seperti itulah guys yang saya sampaikan. Nah, ini ada salah satu tanggapan orang dari Indonesia yang datang di Malaysia. Beliau dikejutkan tentang lowongan kerja dan gaji yang sangat transparan di Malaysia. Karena ini kalau di Indonesia guys, ada lowongan kerja ataupun jawatan kerja, gaji itu tidak transparan, tidak fair, ataupun memang sekian-sekian itu hanya abu-abu ataupun sangat blur lah, tidak jelas. Kalau di Malaysia jawatan kerja apapun, gaji itu sangat transparan. Jadi orang yang mau melamar kerja, mau cari kerja, dan syaratnya kalau kerja di Malaysia menurut saya itu tidak susah. Walaupun
macam orang asing, pekerja asing, tidak pandai berbahasa, tidak pandai menulis, tidak pandai membaca, masih bisa dapat kerja. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi ada sebagian orang dari warga asing termasuk kayak Rohingya, Bangla, memang kalau pasar harga gaji kerja itu kena pau sangat minim sekali bagi mereka. Karena kalau macam kita orang ada kerja sub apalah, misal kata pasang mosek kah ataupun tarik wire, satu koinnya berapa, misal kata lah, contoh saja, misal kalau harga konstruksi di Menkon biasa kalau satu keping ataupun satu kaki mosek biasa itu 2 ringgit lah, atau tak 1 ringgit 80 sen setahu saya. Jadi kalau orang Rohingya atau kalau orang Bangla, dia berani 1 ringgit mungkin 20 sen atau berapa macam itu. Jadi semua itu kena pau habis, makanya orang sekelilingnya pun akan kalang kabut, juga akan merasa bersusah payah untuk mencari gaji yang lebih, terutama pada orang tempatan. Nah, jadi seperti itu guys. Nah, ini ada salah satu video yang tadi saya maksud, orang Indonesia yang sangat penasaran mengenai gaji di Malaysia dan kenapa sangatlah transparan. Oke, ayo kita saksikan. Di Malaysia itu ya, kalau buka lowongan pekerjaan itu gajinya ditampilin di depan kayak gini. Luar biasa bukan? Gaji restoran manager itu setara dengan 30 juta, sedangkan gajinya service crew itu setara dengan 3.000 ringgit, atau kalau di Indonesia ya sekitar 10 juta ke atas ya. Menggiurkan. Kenapa? Karena di Indonesia untuk gaji seorang service crew aja itu terkadang UMK aja atau UMR itu belum tentu sampai. Miris. Nah, jadi seperti itu guys, beliau sangat dibuat takjub dengan jabatan kerja dan serta gajinya itu sangat transparan. Ini sudah di awal tahun, selamat tahun baru 2025. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam mencari nafkah, keberkahan, kesehatan, kejayaan, serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Semoga kita ke depannya bisa lebih baik, bisa menjadi orang yang sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi sesama. Oke, sampai di sini reaction Ridwan Channel. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Jumpa lagi di konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.